Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan ataupun menjelaskan hasil dari tugas replika DNA milik kelompok kami. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Raffi Rabani. Nama saya Kamila Juleka Putri. Nama saya Syarul Nafisa. Nama saya Priscilla Tiurma. Saya Naila Rahmadini. Saya Anggita Rizky. Nah, untuk lebih lanjutnya, simak video berikut ya. Oke, untuk pengertian DNA sendiri, DNA adalah molekul yang menyimpan informasi genetik pada hampir semua makhluk hidup. Struktur dan fungsi DNA sangat penting dalam pewarisan sifat dan juga pembentukan protein. Yang pertama ada struktur DNA. Struktur DNA terdiri dari dua untai polinukleotida yang saling melilit membentuk struktur helix ganda atau double helix. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, gula deoksiribosa atau gula 5 karbon. Yang kedua ada fosfat, yaitu menghubungkan gula dari nukleotida yang satu dengan yang lain. Yang ketiga yaitu basa nitrogen. Ada 4 jenis basa nitrogen dalam DNA, yaitu adenin, timin, sitosin, dan juga guanin. Yang selanjutnya ada pasangan basa. Pasangan basa yaitu adenin berpasangan dengan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Pasangan ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen yang menjaga stabilitas struktur DNA tersebut. Selanjutnya ada fungsi DNA, yaitu menyimpan informasi genetik. DNA menyimpan informasi yang dibutuhkan untuk pembentukan protein yang mengatur berbagai fungsi dalam tubuh. Lalu replikasi. DNA mampu menggandakan diri sehingga informasi genetik bisa diwariskan kepada turunan. Transkripsi dan translasi. DNA berfungsi sebagai cetakan untuk pembentukan RNA transkripsi yang kemudian diterjemahkan menjadi protein dalam proses translasi. Selanjutnya, ketiga ada replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses pengadaan DNA sebelum pembelahan sel. Langkah-langkahnya adalah yang pertama ada unwinding. Enzim helikase memutuskan ikatan hidrogen antara pasangan basa membuka heliks ganda. Yang kedua, primase, membentuk prima RNA sebagai titik awal untuk sintesis DNA. Yang ketiga, elongasi. Enzim DNA polimerase menambahkan nukleotida baru pada untai DNA. Selanjutnya, ada propaging DNA polimerase memperbaiki kesalahan dalam pemasangan basa. Yang selanjutnya ada transkripsi dan translasi. Yang pertama ada transkripsi, yaitu proses pembentukan RNA, messenger atau mRNA dari DNA. RNA polimerase membuka DNA dan menyusun mRNA berdasarkan urutan basa DNA. Terus selanjutnya ada translasi, yaitu mRNA diterjemahkan menjadi urutan asam amino di ribosom untuk membentuk protein. tRNA membawa asam amino yang sesuai dengan kodon pada mRNA. Selanjutnya yang kelima ada mutasi DNA. Mutasi adalah perubahan dalam urutan basa DNA yang dapat terjadi secara spontan atau karena faktor eksternal mutagen. Mutasi bisa bersifat netral, menguntungkan atau merugikan. Contoh mutasi yaitu yang pertama ada substitusi, yang artinya pergantian satu basa dengan basa yang lain. Yang kedua ada delesi, artinya adalah hilangnya satu atau lebih nukleotida. Yang ketiga yaitu insersi, yang artinya penambahan nukleotida ke dalam urutan DNA. Oke, untuk yang keenam yaitu teknologi DNA. Yang pertama ada rekayasa genetika, yaitu modifikasi DNA organisme untuk tujuan tertentu, seperti menghasilkan tanaman, tahan hama, ataupun menghasilkan insulin secara sintesis. Yang selanjutnya ada PCR atau polymerase chain reaction, di mana teknik untuk menggandakan fragmen DNA dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Yang selanjutnya ada cloning, yaitu proses pembuatan organisme yang secara genetik identik dari satu sel induk. Yang terakhir ada fingerprinting DNA ataupun yaitu digunakan dalam forensik untuk identifikasi individu berdasarkan pola DNA-nya. Yang ketujuh yaitu DNA dan pewarisan. Informasi genetik yang ada pada DNA diwariskan dari generasi ke generasi. Gen adalah segmen DNA yang mengkode protein atau struktur induk. Pewarisan sangat mengikuti pola yang dijelaskan oleh Mendel melalui alel dominan dan resesi.
dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum